Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Jumpa lagi dengan saya Lafiti Estalina di video pembelajaran kimia. Meskipun di masa pandemi sekarang ini semoga tidak menyurutkan untuk belajar kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok 3 konsep perkembangan reaksi redoks, reduksi, oksidasi. Berbicara terkait reaksi redoks, reduksi, oksidasi, ada kaitannya dengan bilangan oksidasi. Berbicara terkait bilangan oksidasi sebenarnya sudah kita pelajari di video sebelumnya. Namun di sini saya akan menyinggung sedikit terkait bilangan oksidasi dari suatu unsur. Yang perlu disiapkan yaitu adalah SPU. Nah, kita tahu bahwa ada suatu unsur yang hanya memiliki satu biloks, ada juga unsur yang memiliki lebih dari satu biloks. Kemarin yang hanya memiliki satu biloks yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Secara umum, H itu memiliki biloks plus 1, secara umum O itu memiliki biloks min 2. Namun untuk unsur-unsur dari golongan B itu dia memiliki biloks lebih dari 1. Selain kalian bisa menghitung seperti yang kemarin, kalian bisa mengecek bahwa unsur-unsur tersebut terutama di golongan B dia memiliki lebih dari 1 biloks. Oke, bisa di zoom ke sini. Misalkan di sini kalian cek Cu. Cu itu memiliki 2 biloks, yaitu biloks 2 dan biloks 1. Kemudian ada lagi di sini unsur mangan Mn. Di sini kalian bisa cek yang kecil ini. Yang di tengah ada 7, ada 6, ada 4, ada 2, ada 3. Gitu ya, kalian bisa cek, makanya harus punya yang namanya SPU. Oke, itu adalah pendahuluan dari reaksi redoks, reduksi oksidasi. Selengkapnya kalian bisa mempelajari PPT yang ada di selanjutnya. Oke, setelah kita menyimak video sebelumnya, kita lanjut ke materi ya, 3 konsep perkembangan reaksi redoks. Kita tahu bahwa berdasarkan perkembangannya, konsep reaksi redoks terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan atau penggabungan dan pelepasan oksigen. Ini ditemukan sekitar abad ke-18. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Itu ditemukan sekitar pada abad ke-20. Kemudian yang ketiga, konsep reaksi redoks berdasarkan penaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk lebih lengkapnya kita simak ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan atau penggabungan dan pelepasan oksigen. Kita tahu bahwa setiap konsep itu pasti ada istilahnya oksidasi dan reduksi. Untuk yang pertama sendiri di sini ada oksidasi ya. Oksidasi itu merupakan reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ya, yang nama oksidasi Fe oleh gas oksigen atau O2. Di sini bisa dicek di dalam reaksinya. Di dalam suatu reaksi pasti ada istilahnya sebelum reaksi sama sesudah reaksi. Sebelum reaksi dikenal sebagai pereaksi, sementara yang setelah atau sesudah reaksi dikenal sebagai hasil reaksi. Di sini ada unsur Fe. Di sini fase zatnya solid ya, berupa padatan, bereaksi dengan gas oksigen O2 wujud gas, kemudian menjadi Fe2O3. Ini rumus kimianya. Kalau diberi nama, di sini nama senyawanya yaitu besi 3 oksida. Terkait tata nama nanti akan dibahas di materi selanjutnya, yaitu terkait tata nama senyawa. Nah, di sini Fe2O3 kebetulan bisa kita temukan di besi yang berkarat.
mengenai besi yang berkarat sebenarnya sudah dibahas pada video sebelumnya kemarin. Nah, jadi di sini adalah proses reaksi oksidasinya. Gitu. Kemudian yang kedua di sini ada pemanggangan ZNS. ZNS ini kalau misalkan diberi nama yaitu seng atau zinc sulfida. Di sini ZNS wujudnya padatan, kemudian bereaksi dengan O2 gas oksigen menjadi ZNO plus SO2. Ini ditemukan di dalam sate yang dibakar. Oh, ternyata di sini ada contoh dari oksidasi, ya, oksidasi dari konsep yang pertama. Selanjutnya masih konsep yang pertama berdasarkan pengikatan atau penggabungan dan pelepasan oksigen. Di sini reduksi. Kebalikannya dari oksidasi yaitu reduksi, reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Kalau tadi oksigennya di sebelah kiri sebelum reaksi, maka untuk reduksi yaitu oksigennya di sebelah kanan. Di sini reduksi gas SO3, di mana gas SO3 menjadi SO2 plus oksigen, dilepas oksigennya, maka di sebelah kanan. Kemudian reduksi gas KClO3, wujudnya padatan, mengalami reduksi, diuraikan menjadi KCl plus O2. Tahu bedanya ya, tadi kalau misalkan penggabungan oksigen, yang oksidasi tadi oksigennya di sebelah kiri, sementara untuk reduksi oksigennya di sebelah kanan. Selanjutnya untuk konsep yang kedua ya, konsep yang kedua berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Sebenarnya kalian sudah pernah ya mengenal istilah elektron. Elektron itu bisa disimbolkan E kecil, di mana atasnya itu ada minnya. Elektron itu bermuatan negatif ya, jadi nilainya itu min. Sama di sini ada istilah oksidasi ya, tapi untuk oksidasi di dalam konsep kedua yaitu reaksi pelepasan elektron. Di dalam reaksi sama, ada sebelum sama sesudah. Untuk oksidasi sendiri dilepas, berarti elektronnya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Nah, di sini kebetulan contohnya K adalah unsur kalium. Kita tahu kalium itu ada di golongan 1A. Ya, golongan 1A. Kalau dia mengalami kestabilan, dia akan melepas ion berupa 1 ya, plus. Untuk K di sini kalau misalkan kita ingat materi yang kemarin, kalau misalkan biloxnya K sendirian itu nilainya berapa? 0 kan. Kita tahu K itu kalau misalkan dia mengalami kestabilan berarti plus. Berarti ditambah elektron berapa supaya sama dengan 0? 1 ditambah 1 ya, 1 min. Di sini sebenarnya ada koefisien 1, berhubung 1 itu tidak perlu dituliskan, jadi K plus E min. Tuh. Kemudian contoh yang kedua Mg adalah unsur yang berada di golongan 2A. 2A di sini unsur bebas, maka dia akan bereaksi dengan Mg2+ ya, Mg2+. Kita tahu Mg dari golongan 2A, maka dia kalau misalkan mencapai kestabilan dia akan bermuatan 2+. Di sini 0 ya, unsur bebas 0 sama dengan 2 ditambah berapa supaya sama dengan 0, berarti elektronnya berapa? 2. Yang ketiga CuCO itu golongan B. Kebetulan dia memiliki bilox lebih dari 1. Kalian bisa cek di dalam SPU, ada yang plus, ada yang 2+. Kebetulan di sini biloxnya 2+. Ya, 2+. Berarti supaya 0, berarti elektronnya berapa? 2. Jadi perlu diingat kalau misalkan oksidasi di dalam konsep yang kedua itu terjadi pelepasan, berarti di sebelah kanan reaksi. Selanjutnya masih di konsep yang kedua yaitu
reduksi. Reduksi berarti kebalikannya, mengalami pengikatan elektron. Di situ ada beberapa contohnya. Yang pertama di situ Cl2 ya. Cl kalian tahu berada di golongan 7A. Kebetulan ini ClBr dari 7A semuanya. Dia membentuk molekul diatomik atau gas. Jadi plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Itu. Kita tahu molekul unsur atau molekul diatomik di sini juga memiliki nilai sama dengan 0. 0 ditambah berapa elektron supaya 2 min. 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Ya, jadi antara yang kiri sama yang kanan itu harus sama. Untuk Br kasusnya sama seperti Cl. Untuk yang ketiga Ca dari golongan 2A. Berarti dia biloxnya 2, mengalami kestabilan 2, plus berapa elektron supaya sama dengan 0. Di sini kan unsur bebas, berarti sama dengan 0, berarti 2 min. Na dari golongan 1A, maka dia mengalami kestabilan plus ditambah negatif 1 sama dengan menjadi Na kebetulan di sini 0. Itu ya. Jadi untuk reduksi kalian perlu ingat bahwa elektronnya itu di sebelah kiri. Untuk konsep yang ketiga yaitu berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ok berarti pelafalannya naik. Reduksi berarti penurunan ya, penurunan bilangan oksidasi. Di sini nanti juga ada istilah oksidator sama reduktor. Yang belakangnya or yaitu adalah zat reaksi yang letaknya di sebelah kiri. Namun bedanya untuk oksidator itu yang akan mengalami penurunan, sementara untuk yang reduktor yaitu zat reaksi yang akan mengalami penaikan. Oke, kita lanjutkan ke contoh, yaitu di sini ada contoh FeO plus gas oksigen menjadi 2Fe2O3. Langkah pertama yaitu kita mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur dari suatu senyawa terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui, meskipun di sini ada 4, 2 itu istilahnya adalah koefisien, namun koefisiennya itu tidak berpengaruh dalam penentuan bilox. Jadi kita fokusnya yaitu mencari bilox masing-masing unsur dalam suatu senyawa ini. Misalkan FeO, kita tahu bahwa oksigen secara umum itu memiliki bilox min 2. Semuanya senyawa ini sama dengan 0. Jadi Fe berapa ditambah min 2 supaya sama dengan 0. Berarti Fe sama dengan biloxnya plus 2. Kemudian O2 kita tahu bahwa dia termasuknya molekul unsur atau molekul diatomik, maka biloxnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Fe2O3 semuanya sama dengan 0, yang didahulukan yaitu O nya. Kita tahu O itu secara umum nilainya min 2. Min 2 dikali 3 min 6 ditambah 2 biloxnya Fe yang kita belum tahu sama dengan 0. Berarti 2 kali Fe ditambah min 6 sama dengan 0. 2 Fe sama dengan pindah ruas jadi plus 6. Berarti Fe nya berapa? 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Setelah kita tahu biloxnya masing-masing unsur, kita cek unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini kebetulan yang mengalami perubahan yaitu Fe. Fe yang asal mulanya plus 2 berubah menjadi plus 3. Berarti mengalami penaikan bilangan oksidasi, maka prosesnya bernama oksidasi. Kemudian yang mengalami perubahan lagi yaitu unsur O. Unsur O di sebelah kiri biloxnya 0. Di sebelah kanan min 2. 0 ke min 2 berarti nilainya turun.
reaksi penurunan, berarti prosesnya yaitu reduksi. Setelah kita mengetahui prosesnya oksidasi maupun reduksi, maka kita bisa mencari oksidator reduktornya. Yang istilahnya oksidator maupun reduktornya itu pasti di sebelah kiri ya. Oksidator zat yang akan mengalami penurunan. Siapa yang akan mengalami penurunan? Yaitu O2. Reduktor zat yang akan mengalami penaikan. Siapa yang akan mengalami penaikan? Yaitu FeO. Selanjutnya hasil oksidasi. Kita cek di sini hasil oksidasinya mengarah kemana? Fe2O3. Reduksinya hasilnya mengarah kemana? Ke Fe2O3. Kebetulan di sini hasil oksidasi maupun reduksinya sama. Selanjutnya kita bisa cek di situ kebetulan sama, maka bisa dikatakan reaksi autoredox. Kebetulan sama, namun ada beberapa contoh itu yang tidak sama. Jadi hasil oksidasi maupun hasil reduksinya itu berbeda. Yang penting di setelah reaksi. Reaksi autoredox itu terbagi menjadi dua, reaksi disproporsionasi sama reaksi konproporsionasi. Nah, ini reaksi konproporsionasi. Kita cek terlebih dahulu ke reaksi disproporsionasi. Nah, di sini reaksi redoxnya yang oksidator maupun reduktornya, yaitu berarti zat pereaksinya yaitu berasal dari reaksi yang sama ya, jadi pereaksinya sama, berarti di sebelah kiri. Contohnya bisa dicek di sini. Langkahnya sama, yaitu masing-masing dicari biloxnya terlebih dahulu. Di sini ada Cl2, nilainya 0 ya, karena dia termasuknya molekul unsur atau molekul diatomik, jadi nilainya 0. Na ini kalau misalkan kita ketahui biloxnya itu +1 karena dia dari golongan 1A. O secara umum -2 hanya +1 menjadi NaCl. Na +1, Cl nya -1 ya, supaya sama dengan 0, berarti 1 ditambah -1 sama dengan 0. Di sini ada senyawa NaClO3. Siapa yang didahulukan terlebih dahulu? Yang didahulukan terlebih dahulu O-nya. O secara umum -2, N-nya Na +1, 1 ditambah Cl ditambah 3 kali -2, -6 sama dengan 0. Ini di sini -6 ditambah 1, -5 ditambah berapa supaya sama dengan 0, berarti Cl-nya di sini biloxnya +5 ditambah H2 berarti 0 gitu. Kemudian setelah kita cek masing-masing biloxnya, kita simak yang mengalami perubahan yang mana. Oh, yang mengalami perubahan ternyata Cl nya di asal mulanya 0 ke -1, 0 ke -1 turun, berarti prosesnya reduksi. 0 ke +5 naik, berarti prosesnya oksidasi. Oh ya, berarti reduktornya maupun oksidatornya yaitu sama di bagian reaksi ya, berarti Cl2 ya. Oksidator dan reduktornya berasal dari reaksi yang sama. Oke, selanjutnya kita membahas reaksi redox terkait reaksi konproporsionasi. Untuk reaksi konproporsionasi itu reaksi redox di mana hasil oksidasi maupun hasil reduksinya itu sama, berasal dari hasil reaksi sebelah kanan yang sama. Kita cek di dalam contoh. Di sini ada H2S, kemudian bereaksi dengan SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Langkah pertama sama, yaitu mencari bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Di sini H secara umum +1, 1 kali 2, 2 ditambah berapa supaya sama dengan 0, berarti S nya sama dengan -2. SO2, O nya berarti -2, -2 kali 2 -4 ditambah berapa supaya sama dengan 0, berarti 4. 4. S unsur bebas sendirian sama dengan 0.
O-2 hanya +1. Kita cek yang mengalami perubahan. Di sini S-nya -2 +4 0. -2 ke 0 mengalami penaikan, berarti prosesnya oksidasi. 4 ke 0 penurunan, berarti reduksi. Berarti di sini hasilnya, hasil oksidasi maupun hasil reduksinya menuju ke hasil yang sama, yaitu sama-sama ke unsur S. Ya, jadi disimpulkan bahwa konproporsionasi yaitu menuju ke hasil yang sama. Untuk lebih jelasnya lagi terkait contoh soal, yuk simak ke video selanjutnya. Oke, setelah kalian menyimak materi dalam bentuk PPT, di sini ada contoh soal untuk mengerjakan. Carilah oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari reaksi berikut ini. Di sini ada senyawa MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Ingat bahwa reaksi redoks itu apabila ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dari reaksi ke hasil reaksi. Langkah pertama untuk menentukan ini semuanya, kita harus menentukan bilangan oksidasi terlebih dahulu masing-masing unsur dalam suatu senyawa. Kita cari dulu bilangan oksidasinya O ya. O itu secara umum berapa? -2. -2 dikali 2 -4 supaya sama dengan 0, berarti Mn-nya berapa? Plus 4. Kemudian 4HCl, meskipun di sini ada koefisien 4, tapi ini tidak berpengaruh ya. Kita fokus ke H-nya dan Cl-nya. Secara umum H berapa? Plus 1. 1 ditambah berapa supaya sama dengan 0, berarti Cl-nya -1. Kemudian ada MnCl2. Kita tahu bahwa di sini sebenarnya Mn, di sini 2 ya. Berarti 2 ini asal mulanya itu berasal dari Mn ini. Ini kan 1, Cl-nya 2. Berarti 2 ini sebenarnya miliknya Mn, berarti plus 2. 1 kali 2 plus 2 supaya sama dengan 0, berarti 2 di sini -1. Kemudian H2O secara umum O -2 H plus 1 Cl2 berarti 0. Setelah mengetahui biloksnya ini semuanya, maka kita amati yang mengalami perubahan. Oh, ternyata yang mengalami perubahan yaitu Mn. Mengalami perubahan, kita tarik ini Mn plus 4 ke 2, berarti itu turun, berarti reduksi. Kemudian yang mengalami perubahan lagi adalah Cl ya. Cl kemana? Ke Cl2. -1 ke 0 berarti oksidasi. Setelah kita mengetahui prosesnya, maka kita bisa mencari oksidatornya. Oksidator yaitu yang akan mengalami penurunan. Siapa yang akan mengalami penurunan? Yaitu MnO2. Ingat ya, yang belakangnya or itu adalah di sebelum reaksi. Kemudian reduktor. Reduktor berarti yang akan mengalami penaikan ya, yang akan mengalami penaikan, berarti yang akan naik siapa? HCl. Kemudian hasil oksidasi ya, hasil oksidasi menuju ke mana? Ke Cl2. Kemudian hasil
reduksi. Si reduksinya menuju kemana? Ke MnCl2. Itulah penyelesaian dari reaksi ini. Jadi reaksi ini adalah termasuknya reaksi redoks.